Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu sudut, jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, dan hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung sudut yang terbentuk dari dua jarum jam, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Sebelum video dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sudut satu putaran. Apa yang dimaksud sudut satu putaran? Satu putaran yaitu dari angka 12 jarum tersebut berputar sampai menuju ke arah 12 lagi, itu disebut satu putaran. Dan sudut satu putaran itu adalah sudut yang dilalui oleh jarum jam tersebut selama dia berputar satu putaran. Nah, besar sudut satu putaran ini adalah 360 derajat. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan ya, di jam dinding atau di jam tangan atau di jam manapun itu kan ada 12 angka. Berarti sudut yang dilalui oleh jarum jam saat melakukan perjalanan dari satu angka ke angka selanjutnya yaitu 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Tadi kan satu putaran penuh adalah 360 derajat. Berarti kalau ada 12 angka, kita bagi dengan 12, yaitu 30 derajat. Jadi besar sudut yang dilalui oleh jarum jam dari angka 12 menuju angka 1 ini adalah 30 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa jarum panjang ini menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, sehingga 30 derajat ini adalah sudut yang dilalui jarum panjang ketika dia berputar selama 5 menit. Ya kan? Berarti 30 derajat itu sama dengan 5 menit, atau perjalanan jarum panjang selama 5 menit ini akan melewati sudut sebesar 30 derajat. Kemudian untuk jarum pendek, untuk melalui sudut sebesar 30 derajat, jarum pendek berputar selama 1 jam. Jadi dari pukul 12 ke pukul 1 atau dari angka 12 ke angka 1 ya, jarum pendek ini melewati sudut 30 derajat. Jadi kalau jarum panjang ini 30 derajat ini menunjukkan 5 menit. Kalau jarum pendek 30 derajat ini 1 jam. 30 derajat tadi ya, sudut yang dilalui untuk berpindah dari satu angka ke angka selanjutnya. Nah, kemudian kalau 30 derajat kan 5 menit ya. Berarti kalau jarum panjang dia bergerak selama 1 menit, berapa sudut yang dilalui? Nah, berarti kalau jarum panjang ini bergerak selama 1 menit, yaitu dia melalui sudut 6 derajat. Dari mana 6 derajat? Yaitu dari 30 derajat dibagi 5 menit. Kemudian kalau jarum pendek, nah 1 menitnya itu karena tadi dia 30 derajat itu 1 jam ya, berarti 30 derajat dibagi 1 jam ada 60 menit, berarti 30 derajat dibagi 60 menit sama dengan setengah atau 0,5 derajat. Jadi kalau di jarum panjang 1 menit itu adalah melalui sudut sebesar 6 derajat. Kalau di jarum pendek 1 menit itu melalui sudut sebesar 0,5 atau setengah derajat. Ibu ulangi lagi ya, kalau di jarum panjang 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Kalau di jarum pendek 1 menit itu sama dengan setengah derajat. 4 hal ini nanti akan kita gunakan dalam mencari besar sudut yang terbentuk oleh dua jarum jam. Contoh yang pertama. Tentukan sudut yang terbentuk saat jarum jam menunjukkan pukul 4 tepat ya, ini 04.00. Nah, berarti jamnya ya, jarum pendek dia berputar sampai di angka 4, dari angka 12 menuju angka 4. Berarti sudut yang terbentuk berapa?
Tadi kan satu angka 12 ke 1 itu kan 30 derajat ya. Satu angka itu kan dia satu angka 30 derajat. Berarti kalau dari 12 ke 4 berarti kan dia ini berputar melewati 4 angka. Berarti besar sudut yang terbentuk atau alfa, yaitu sudut alfa besarnya yaitu 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, jadi besar sudut yang terbentuk saat jam menunjukkan pukul 4 adalah 120 derajat. Ini kita hitung berdasarkan perputaran jarum pendeknya saja, karena jarum panjangnya tetap ya ini tetap menuju angka 12. Jadi kita hanya menghitung dari perputaran jarum pendeknya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pukul 18.00. Pukul 18 atau pukul 6 sore. Berarti ini sama ya, karena ini 18 atau jam 6 tepat. Berarti jarum panjangnya juga tidak bergerak, tetap mengarah ke angka 12. Kemudian jarum pendeknya dia berputar sampai di angka 6. Nah, kalau kita perhatikan antara jarum panjang yang hitam dan jarum pendek yang biru ini akan membentuk sudut lurus. Nah, besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Atau kalau kita gunakan cara yang seperti tadi, nah tadi jarum pendek ini melewati 6 angka, berarti sudut yang terbentuk atau besar sudut alfa yaitu 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Benar ya bahwa dia merupakan sudut lurus atau membentuk sudut lurus. Kemudian contoh yang ketiga, pukul 8. Nah, ini sama seperti tadi ya, pukul 8.00, berarti jarum panjangnya juga tetap tidak bergerak, tetap menuju atau tetap mengarah ke angka 12. Yang bergerak hanya jarum pendeknya saja. Nah, ini jarum pendek berputar dari angka 12 sampai ke angka 8, melewati 8 angka. Nah, akan tetapi sudut yang terbentuk ini yang sudut terkecil. Ini kan membentuk dua sudut ya anak-anak, yang di sebelah sini, yang hijau ini. Dan satu lagi sudut yaitu, nah yang sebelah sini. Yang kita hitung ini adalah sudut yang kecil ini. Karena sudut ini sudut yang terkecil ya. Sudut terkecil yang terbentuk dari dua jarum jam. Berarti alfa yang dimaksud atau sudut yang terbentuk pada pukul 8 yang dimaksud adalah yang kecil ini, yang sudut yang ini. Nah, kemudian berapa besar sudut yang terbentuk? Nah, sudut alfa ini bisa kita lihat ya, bahwa jarum pendek ini mengarah ke angka 8 dan jarum panjang mengarah ke angka 12. Dari angka 8 sampai 12 ini ada melewati 4 angka ya, yaitu 9, 10, 11, dan 12. Berarti besar sudut alfa yaitu 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Atau kita juga bisa memanfaatkan sudut yang besar ini, sudut yang dilalui oleh jarum pendek tadi, yaitu dari angka 12 sampai angka 8, yaitu dengan cara kita kurangkan 360 dengan sudut yang telah dilalui oleh jarum pendek tadi. Berarti sama dengan 360 derajat dikurangi 8 dikali 30 derajat. 8 kali 30 derajat ini karena tadi ya jarum pendek berputar dari angka 12 ke angka 8. Berarti sama dengan 360 derajat dikurangi 240 derajat sama dengan 120 derajat. Sama ya seperti yang cara pertama tadi. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika pukul 1:20? Sekarang jarum panjangnya ini juga bergerak ya, karena terdapat lebihan menit, yaitu lebih 20. Nah, bagaimana cara mencari sudut yang terbentuk dari dua jarum jam yang menunjukkan pukul 1:20? Silahkan disimak pada video selanjutnya.